Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Risa Hani SEMM selaku dosen metodologi penelitian, saya akan membahas atau mempresentasikan proposal dengan judul pengaruh gaya kepemimpinan dan komunikasi interpersonal terhadap kinerja kerja karyawan PT Gudang Garam Cempaka Putih Jakarta. Dan perkenalkan, nama saya Siti Nur Asia dengan NIM 201010555116, Prodi S1 Manajemen. Kali ini saya akan membahas pokok bahasan dalam presentasi ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian teori, yang ketiganya ada metodologi penelitian. Yang pertamanya ada pendahuluan latar belakang masalah. Menginjak era globalisasi dan dalam menyongsong era persaingan pasar bebas dunia, maka sikap profesionalisme dari komponen yang terkait dalam suatu organisasi mutlak dibutuhkan. Untuk itu, adanya SDM sumber daya manusia yang berkualitas sangat berperan dalam menjawab berbagai tantangan itu demi menyukseskan tujuan akhir suatu organisasi, karena pengembangan sumber daya manusia ikut mempengaruhi aspek-aspek atau bidang lainnya, seperti misalnya bagaimanapun besar atau kayanya sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tanpa didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, tentu saja tidak akan menghasilkan hasil yang optimal. Pengembangan sumber daya manusia di dalam organisasi maka perlu penanganan yang serius di dalam pengolahannya. Peranan manajemen semakin penting artinya dalam upaya meningkatkan efisiensi suatu organisasi. Salah satu cara untuk mencapai efisiensi ini adalah dengan membina dan memanfaatkan sumber daya manusia agar dapat menghasilkan karyawan yang berkualitas tinggi, sehat fisik, mental, serta memiliki keterampilan yang tinggi. Pimpinan sebuah perusahaan atau sebuah instansi pemerintah menjadi salah satu komponen yang paling penting. Pimpinan harus menjadi suatu contoh yang baik bagi para karyawannya. Sifat kepemimpinan ini yang penting dan umum bagi setiap kepemimpinan, seperti pemimpin harus mempunyai integritas, kecerdasan, dan pengetahuan yang luas, rasa simpati kepada karyawannya, kesungguhan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan, dan kesadaran akan dirinya bahwa dia adalah seorang pemimpin. Karena pemimpin merupakan sumber daya manusia kunci dalam organisasi pemimpin. Pimpinan yang efektif akan menjadi penentu bagi hidup, mati, dan maju mundurnya sebuah perusahaan atau organisasi. Tanpa kepemimpinan, suatu organisasi hanyalah suatu kekacauan manusia dan mesin. Keadaan seperti ini menuntut adanya pemimpin perusahaan yang berkualitas dan mampu mengatasi pergantian atau perkembangan zaman. Sesuai dengan perkembangan tersebut, maka gaya kepemimpinan juga mengalami perubahan-perubahan baik, kekuatannya, kepandaiannya, kekayaannya, kejiwaannya, dan sebagainya. Faktor komunikasi juga mempunyai peran yang penting dalam menjaga disiplin kerja karyawan. Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam manajemen organisasi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Handoko tahun 2012-271. Manajemen sering mempunyai masalah tidak efektifnya komunikasi, padahal komunikasi yang efektif adalah penting bagi para pimpinan organisasi. Paling tidak untuk dua alasan. Yang pertama, komunikasi adalah proses melalui mana fungsi-fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dapat tercapai. Yang keduanya, komunikasi adalah kegiatan untuk mana para pimpinan organisasi mencurahkan sebagian besar proporsi waktu mereka. Komunikasi interpersonal yang dilakukan untuk pihak yayasan atau organisasi dapat berhasil apabila disampaikan sesuai dengan kebutuhan karyawan. Apabila kebutuhan itu dapat terpenuhi oleh komunikator, dalam hal ini pimpinan organisasi, maka usaha untuk dapat mempengaruhi
pendapat setiap karyawan dan tujuan lain karyawan akan berhasil sesuai dengan kehendak komunikasi. Di samping itu, komunikasi interpersonal akan banyak membawa manfaat, diantaranya menyebabkan produktivitas kerja pimpinan dan melatih bawahan untuk berinisiatif, mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Pelaksanaan tugas karyawan dikatakan efektif dan efisien apabila target pekerjaan yang telah digariskan dapat tercapai dengan cepat, tepat, hemat, dan juga selamat. Maka dengan adanya komunikasi interpersonal yang tepat diharapkan dapat menimbulkan disiplin kerja karyawan dalam melaksanakan tugas sehingga pencapaian tujuan kerja yang mudah dicapai. Jadi salah satu tujuan dari komunikasi interpersonal tersebut adalah dapat meningkatkan semangat kerja karyawan, kepemimpinan yang baik, serta komunikasi interpersonal yang efektif akan berdampak pada kinerja kerja karyawan. Mengingat pentingnya hubungan gaya kepemimpinan dan komunikasi interpersonal dalam proses kerja suatu perusahaan sehingga karyawan mampu meningkatkan prestasi secara lebih baik. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Komunikasi Interpersonal terhadap Kinerja Kerja Karyawan PT Gudang Garam. Yang selanjutnya kita akan membahas identifikasi masalah. Dari uraian latar belakang yang telah saya jelaskan, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, menuntut adanya pemimpin perusahaan yang berkualitas dan mampu mengantisipasi perkembangan zaman. Yang keduanya, ada manajemen sering mempunyai masalah tidak efektifnya komunikasi. Yang ketiganya, ada karyawan kurang disiplin terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Yang selanjutnya saya akan membahas batasan masalah. Berdasarkan uraian dari latar belakang yang saya sebutkan tadi, batasan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, gaya kepemimpinan menurut William G. Scott tahun 1962. Kepemimpinan ialah proses mempengaruhi aktivitas yang diorganisir dalam suatu kelompok dalam usahanya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan kompensasi. Yang kedua, ada komunikasi interpersonal. Menurut DeVito tahun 1989, komunikasi interpersonal ialah penyampaian pesan oleh salah satu orang serta penerimaan pesan oleh orang lain atau sekelompok kecil orang dengan berbagai dampaknya serta dengan peluang untuk memberikan umpan balik segera. Yang ketiga, ada kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah hasil dari proses pekerjaan tertentu secara berencana pada waktu dan tempat dari karyawan tersebut serta organisasi yang bersangkutan. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah saya jelaskan, maka perumusan masalah dari penelitian ini yang pertama adalah apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja kerja karyawan PT Gudang Garam? Yang keduanya, apakah komunikasi interpersonal berpengaruh terhadap kinerja kerja karyawan PT Gudang Garam? Yang ketiga, apakah gaya kepemimpinan dan komunikasi interpersonal berpengaruh terhadap kinerja kerja karyawan PT Gudang Garam Tbk? Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah saya jelaskan, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja kerja karyawan PT Gudang Garam. Yang selanjutnya ada untuk menganalisis pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kinerja kerja PT Gudang Garam. Yang ketiga ada untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan dan komunikasi interpersonal terhadap kinerja kerja karyawan PT Gudang Garam. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, ada kontribusi praktis, yaitu sebagai pembuktian empiris terhadap pengaruh gaya kepemimpinan dan komunikasi interpersonal
terhadap kinerja kerja karyawan PT Gudang Garam, serta dalam rangka membantu perusahaan untuk mengetahui variabel mana yang mempunyai kontribusi dominan sehingga perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius guna meningkatkan kinerja kerja karyawan sehingga diharapkan tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Yang kedua ada kontribusi teoritis, dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang membaca sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya tentang pengaruh gaya kepemimpinan dan komunikasi interpersonal terhadap semangat kerja karyawan, dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan informasi bagi perpustakaan untuk menambah referensinya, serta dapat digunakan untuk bahan perbandingan sendiri peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian. Yang tiga ada kontribusi kebijakan, memberikan sumbangan pemikiran kepada manajemen PT Gudang Garam Tbk dalam menentukan kebijakan peningkatan semangat kerja karyawan terkait gaya kepemimpinan dan komunikasi interpersonal. Ini adalah sebagian presentasi yang saya jelaskan tentang proposal gaya